sini ada dua metode Pak. Bahasa Bajo, toh, dan bahasa Indonesia. Jadi tidak menyulitkan anak-anak toh. 7, 8. Saya merasa tertantang ya untuk mengajar ini karena anak-anak di sini pertama itu sangat antusias belajar. Kemudian walaupun dengan keadaan yang terbatas, mereka mempunyai keinginan besar untuk bersekolah. Datang depan, gerak! Pegang, gerak! Alhamdulillah tingkat kelulusan 100% terus. Karena saya memang giat. Jadi cara saya kasih les apa, baku ganti. Setelah ada guru-guru, baku ganti les anak. Pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Sekolah adalah lembaga formal untuk mendidik dengan cara melakukan proses belajar dan mengajar. Desa Bungin Tende, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, merupakan sebuah desa yang berada di pulau terpencil dan terluar di ujung selatan Kabupaten Morowali. Desa ini memiliki luas 2,60 km persegi, dihuni kurang lebih 157 kepala keluarga, yang mayoritas warga suku Bajo, dengan jumlah anak sekolah dasar kurang lebih 90 siswa. Untuk menuju desa Bungin Tende dapat diakses menggunakan transportasi laut, seperti kapal penumpang yang biasa disebut bodi, dengan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Sedangkan menggunakan speedboat, waktu tempuh kurang lebih 90 menit dari dermaga desa Tanda Oleo, Kecamatan Bungku Pesisir. Pendidikan di daerah terpencil biasanya mendapat perlakuan berbeda dengan pendidikan pada umumnya, khususnya yang berada di perkotaan, baik dari sarana dan prasarana pendidikan, serta tenaga pendidik yang kurang memadai, seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Bungin Tende. Meski demikian, di tengah keterbatasan ini, anak-anak pulau terpencil, Desa Bungin Tende, memiliki semangat dan antusias untuk bersekolah. Buah apa yang mereka panen? Pengabdian guru di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan saat ini bagaikan lentera di tengah gelapnya fasilitas dan infrastruktur. Inilah yang dilakukan Majid Abbas, guru sekaligus kepala sekolah di salah satu pulau terluar, Provinsi Sulawesi Tengah.
Menjadi guru sejak 1988, Majid Abbas mempunyai cerita perjuangan saat ditempatkan sebagai pendidik di Sekolah Dasar Bungintende. Selama saya jadi guru dari 1988 saya jadi guru. Toh. Pertama saya jadi guru di Desa Bulimo. Desa Bulimo 13 tahun. Toh. Saya tugas di sini yang sebenarnya mulanya bukan di sini. Saya minta pindah ke kampung saya sendiri di Menui. Toh. Tapi alhamdulillah saya punya kepala masih istilah dulu penilik. Dia tidak izinkan pindah. Toh. Dia suruh cari sekolah mana yang kau suka. Toh. Terpaksa saya pilih di sini. Apa sehingga saya pilih di sini? Karena itu dalam perjalanan cepat. Mau ke Kendari cepat, mau ke Bungku cepat. Toh, apa cepatnya selalu singgah kapal. Itu sehingga saya minta di sini. Alhamdulillah saya di sini dari 2002. Kita hitung nih, sudah 20 tahun lebih. Mudah-mudahan saya tetap di sini sampai pensiun. Berada di pulau terpencil dan terluar, pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bungintende tidak sama seperti pendidikan di perkotaan. Kurangnya tenaga pendidik di Desa Bungintende lebih disebabkan karena sulitnya mencari pengajar, apalagi yang berstatus ASN, yang mau menyumbangkan jasanya untuk mengajar di daerah terpencil, apalagi di pulau terluar seperti di Desa Bungintende. Tulis teksnya dulu, setelah ditulis baru dibaca. Tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Bungintende hanya ada 6 orang. Terdiri dari 4 orang ASN dan 2 orang tenaga honor daerah. Kondisi ini sebenarnya masih sangat kurang. Meski demikian, dari tenaga pendidik yang ada tersebut terus berusaha untuk memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah pulau terpencil dan terluar ini. Awal mula guru di sini, saya tahu saya hanya 2 orang. Masih di sekolah sana tuh. Saya punya kepala sekolah termasuk 4. Saya di sini. Pertama, saya punya kepala sekolah pindah ke Lup, toh. Kemudian sudah almarhum dua-dua, toh. Nah, habis itu saya diangkat jadi kepala sekolah di sini. Nah, kemudian saya diangkat jadi kepala sekolah. Hanya saya sendiri PNS, hanya yang saya pakai guru bantu. Ya. Saya ambil yang tamat SMA. Daripada kosong, ya saya ambil. 3 orang saya pakai di sini, mengajar di sini. Iya, warga di sini. Nah, alhamdulillah setelah dia pindah ke desa, toh. Nah, datang guru-guru ini yang baru. Nah, kalau yang 2 orang ini, kontrak ini. Itu yang menetap yang 2 ini. Nah, kalau satu yang PNS, kemarin ikut sosialisasi. Ya, Bungku. Satu juga pergi wisuda itu satu. PNS juga dia. Tenaga pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri Bungintende sebagian besar berasal dari luar Desa Bungintende. Namun ada juga salah seorang tenaga pendidik yang merupakan warga asli suku Bajo, meskipun bukan warga suku Bajo Desa Bungintende. Jadi awal mula saya sampai mengajar di sini itu karena saya dengar informasi ada penerimaan guru kontrak atau honor daerah Kabupaten Morowali. Sehingga saya mencoba untuk masuk dengan mengumpulkan berkas saya di Dinas Pendidikan
hingga hari ini saya mengajar di sini. Saya merasa tertantang ya untuk mengajar di sini karena anak-anak di sini pertama itu sangat antusias belajar. Kemudian walaupun dengan keadaan yang terbatas, setelah mengajar di sini saya merasa senang. Karena kebetulan juga saya berlatar belakang sama dengan anak-anak di sini. Saya asli suku Bajo juga. Saya dari Banggai Laut. Saya senanglah mengajar di sini. Sejak 2002, kepala sekolah keempat di Sekolah Dasar Negeri Bungin Tende ini sukses mendidik anak-anak pulau terluar. Selama saya ada di sini, dari 2002, alhamdulillah, tuh anak-anak ada kemajuan. Apa kemajuannya? Pertama saya tiba di sini, Bu, boleh dikata dikejar-kejar murid masuk sekolah, tuh. Tapi saya ambil satu kesimpulan. Apa kesimpulan saya? Kalau seperti model begini biasa pagi biasa meti, tuh. Biasa jam 9 itu anak-anak saya tidak kasih istirahat, Bu. Kapan kasih istirahat? Anak-anak turun pergi mencari, tuh. Saya simpan di kelas. Saya suruh belajar sendiri. Harus murid yang sebut. Kalau saya angka bilang berapa ini, bilang angka 2. Jangan bilang ini, angka, coba kau hitung, supaya tahu. 1, 2, 3, 4, 21 tahun, bukan waktu yang singkat bagi Majid Abbas mengajar di Sekolah Dasar Negeri Bungin Tende. Panggilan hati menjadi modal utama Majid Abbas mengabdikan diri sebagai pendidik. Majid melihat persoalan infrastruktur di Bungin Tende sangat minim, terutama bangunan sekolah, tenaga pengajar, penerangan, dan internet. Ini sekolah ini pindah di tengah-tengah ini, pertama kan di sana. Tiba-tiba itu musibah sekolah, tuh kena air laut. Nah, makanya itu masyarakat kasih hibahkan lokasi ini. Bukan dibeli ini lokasi. Tidak. Hibahkan. Ya. Sampai sekarang jadi itu dikasih waktu hibah itu dikasih juga surat-surat. Tuh sama yang memberikan itu. Jadi kita itu ini lokasi bukan dibeli. Makanya kita tidak pagar, Bu. Berapa jumlahnya? Ya, selatan sekitar jumlahnya. Anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terpencil biasanya memunculkan cerita tersendiri. Terbatasnya sarana dan prasarana menjadi hal yang biasa. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk menuntut ilmu. Hal inilah yang bisa ditemui di wajah anak-anak murid sekolah di pulau terpencil dan terluar Desa Bungin Tende. Mereka harus berbagi ruang untuk belajar karena ruang kelas yang mereka miliki terbatas. Kita sudah lihat sendiri anak-anak belajar dalam satu ruangan tuh di peta. Kelas 5 lalu ini
18 kelas 5 itu. Baku gabung dengan kelas 6 Pak. Nah ini kelas 1, 2. Karena begini, sehingga bersama masuk. Tuh. Sehingga bersamaan masuk Bu, kapan dikasih masuk je, keluar kelas 1, kelas 2 tidak ada biasa di luar. Sudah pulang itu. Makanya kita harus sama-sama masuk. Makanya itu kelas kita bahagi. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil. Meskipun dalam kondisi serba kekurangan, peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Bungin Tende terlihat sangat antusias saat proses belajar mengajar. Janji siswa. Tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang sama. Ada murid dengan pemahaman yang lambat, ada pula yang cepat. Menghadapi kondisi seperti ini, para tenaga pendidik harus bekerja secara ekstra, serta menciptakan inovasi dalam memberikan pelajaran agar anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik. Di sini ada 2 metode Pak. Bahasa Bajo, tuh, dan bahasa Indonesia. Misalnya saya tidak tahu bahasa Bajo. Jadi tinggal saya pakai pena itu. Apa ini bahasa Bajonya? Tuh, atau buku. Itu sebenarnya metode saya. Jadi tidak menyulitkan anak-anak tuh. Kita kalau sudah pegang apa bahasa Bajo, sudah itu kita bilang ini bahasa Indonesianya ini. Tuh, jadi anak-anak bisa. Pulau terluar desa Bungin Tende masih sangat minim sarana pendidikan. Di desa ini hanya terdapat 1 sekolah formal, yaitu Sekolah Dasar Negeri Bungin Tende, dengan tingkat kelulusan 100% per tahun. Alhamdulillah, tuh 100% terus. Karena saya memang giat, karena kendati cara saya kasih les apa, baku ganti setelah ada guru-guru baku ganti les anak guru-guru tuh. Sementara bagi siswa sekolah menengah pertama yang berasal dari Pulau Bungin Tende harus bersiap lebih pagi untuk menuju sekolah karena mereka harus menembus dinginnya pagi menggunakan perahu angkutan siswa antar pulau yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali menuju Pulau Sainoa, tempat SMP terdekat berada, untuk menimba ilmu lebih tinggi. Untuk dari SMP itu pemerintah daerah sudah menganggarkan apalagi transportasi laut untuk siswa SMP untuk ke desa seberang, dan juga untuk pemerintah desa itu Pak sudah menganggarkan biaya transportasinya setiap hari dari desa Bungin Tende ke desa Sainoa untuk PP-nya, untuk bahan bakar. Dan juga kami juga meminta kepada pemerintah agar menurunkan maksudnya guru-guru yang memang ada solusi, tapi alhamdulillah semangat murid-murid dan siswa-siswa yang ada di desa Bungin Tende itu Pak sangat antusias untuk belajar. Kita mengumpul sampah-sampah yang berserakan dan akan dikumpul di satu titik.
Keberadaan Sekolah Dasar Negeri Bungintende memiliki peran penting dalam mengedukasi anak didik, dalam menjaga lingkungan, khususnya pantai, mengambil sampah dan mengumpulkan serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, merupakan langkah sederhana namun sangat berarti dalam menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Cara ini dilakukan guru dalam beberapa kegiatan, salah satunya pramuka. Pelajaran pola hidup sehat itu biasa itu kita lakukan menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar. Meskipun berada di pulau terluar dan terpencil, dengan segala keterbatasannya, para tenaga pendidik bersama masyarakat dan pemerintah desa bahu-membahu untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak desa Bungintende. Untuk menjadikan desa Bungintende semakin maju dan berkembang, pemerintah bersama warga Bungintende menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Karena tanpa pendidikan, sangat mustahil desa Bungintende bisa berkembang dengan baik. Memang prestasi di bidang akademik belum mereka raih. Namun prestasi yang sesungguhnya bagi Majid Abbas adalah bisa mencerdaskan anak bangsa melalui membaca dan menulis. Menjadi guru adalah panggilan jiwa saya. Saya bermimpi pendidikan di desa Bungintende bisa sama dengan pendidikan di kota. Semua anak-anak berhak mendapat kesempatan mempunyai masa depan yang baik, termasuk anak-anak desa Bungintende. Salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah dapat menyelesaikan tugas dengan baik, melihat anak didik saya dapat menyelesaikan pendidikan agar dapat membantu mereka meraih mimpi dan cita-cita mereka. Nama saya Ken, cita-citaku dokter. Nama saya Afif, cita-cita jadi polisi. Nama saya Cita, cita-cita saya nama dokter. Nama saya Radit, cita-cita saya tentara. Nama saya Raisa, cita-citaku guru. Namaku Alman, cita-citaku jadi main voli. Namaku Usman, cita-citaku jadi ustaz. Nama saya Hijriah, cita-citaku jadi guru.